57.000 kasus perceraian selama bulan Juni Juli aja di Indonesia karena kasus dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid ini. Ya, banyak sekali peningkatan yang sangat signifikan yang dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Wanita, ya, di mana kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat dengan sangat tajam dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak. Ya, hal ini terjadi karena memang semenjak digalakannya PSBB, banyak sekali orang tua yang sama anaknya itu ya jadi harus homeschooling di rumah ya, karena sekolah kini tidak lagi berfungsi seperti dulu ya, dan kita nggak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Yang pasti adalah setiap harinya lebih banyak angka perpisahan yang disebabkan oleh memang selain faktor ekonomi adalah memang juga ya karena ya mungkin ya karena faktor ekonomi sih. Saya rasa kalau misalkan memang ekonominya kuat, ya mungkin nggak akan kesulitan ya untuk uh, menjalankan kehidupan di masa bahkan seperti sekarang gitu. Tapi memang dari berbagai aspek gitu banyak sekali terjadinya PHK massal ya sampai saat ini. Terakhir saya dengar ada sekitar 3 jutaan lagi yang baru aja masuk gelombang PHK gitu ya. Dan ya itu jumlah yang sangat besar sekali gitu. Dan ini yang membuat saya benar-benar prihatin dan saya selalu memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka gitu. Makanya saya uh, ya berusaha untuk terus share tentang konsep-konsep tentang bagaimana memaintain emosi diri kita gitu ya, bukan maintenance ya, ngapain di maintain gitu, dilepaskan ya, karena apa, kalau misalkan kita masih menyimpan itu semua sehingga banyak sekali kejadian ketika ya di rumah ya, apalagi ketika di rumah kan ya banyak yang stres, tertekan gitu ya, terus ya akhirnya jadi untuk menghidupi keluarga kesulitan. Jadi memang kasusnya dari 57.000 itu cuma dalam Juni Juli loh, gila ya. Jadi sebelumnya sih ada 20.000 ya sampai bulan Mei ya. Cuman kayaknya memang sudah akumulasi dari awal PSBB digalakan mungkin sekitar bulan 2, bulan 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini masih kita nggak tahu sampai kapan ini akan diperpanjang terus ya. Kalau kita lihat dari selama ini kan selalu diperpanjang lagi karena jumlahnya juga semakin bertambah ya, karena yang coronavirus ini benar-benar kayak like super ultimate dan menyulitkan banyak orang. Dan belum lagi ada saat ini sudah masuk ke kondisi krisis yang bisa menyebabkan resesi mungkin dalam 2-3 bulan ke depan, kita nggak tahu ya, tapi mungkin juga bisa saja Indonesia buyback lagi gitu ya. Tapi semuanya tergantung dari memang consumer confidence-nya. Di satu sisi kita juga ditekankan untuk tidak sembarangan, keluyuran, apa segala macam, diminta untuk PSBB karena apa, nggak boleh juga ya sembarangan gitu, karena kita memang saat ini, kemarin juga laporan terakhir adalah um, rumah sakit sudah mulai ditutup ya karena sudah kepenuhan, dan petugas-petugas medis banyak yang terpapar COVID-19. Jadi sekarang nggak punya petugas medisnya lagi. Well, ini memang sesuatu yang sangat signifikan sekali ya, dan ini sesuatu yang kita perlu lalui bersama. Dan suatu saat nanti ketika kita sudah melewati ini semua, kita kan bisa melihat bahwa kita adalah bagian dari sejarah, dan akan ada orang-orang biasa yang memang di masa-masa krisis justru mereka akan kekayaannya meningkat begitu luar biasa sekali, terutama mereka yang mengerti, memahami bagaimana harus berinvestasi di masa seperti sekarang. Ya, jadi kalau misalkan kita perlu bagaimana ya supaya kita bisa punya jalan keluar di masa seperti sekarang. Ya, kalau misalkan dari versi saya adalah nomor satu, memang kalau misalkan Anda yang terdampak oleh kayak COVID Corona gitu, pastikan nomor satu Anda benar-benar menata ulang kembali ya semua sistem kejiwaan Anda. Karena kalau misalkan Anda sendiri punya beban yang sangat mendalam sekali, ya tentunya akan sangat challenging sekali untuk Anda mungkin butuh restart lagi kalau misalkan sampai kena dampak, apalagi kalau sampai dirumahkan ya. Karena Anda mulai perlu untuk
memikirkan ke depannya harus seperti apa, karena kita nggak boleh menunggu waktu, karena kita nggak tahu corona ini sampai kapan. Kalau kemarin pas ikut sharingnya Ibu Mary Riana ya, itu dia mengatakan bahwa badai pasti berlalu, tapi pertanyaannya, kitanya masih ada gak? Atau jangan kita juga udah berlalu juga gitu ya. Karena seringkali memang ketika kita menunggu badainya lewat, ya kita nggak melakukan apa-apa, disitulah yang celakanya. Ya, dari awal saya di bulan 2 atau 3 itu saya udah bikin sebuah video yang saya bilang, ini mungkin berlangsung bisa saja lama gitu. Tapi semua teman-teman saya pede banget, oh 3 bulan, pasti 3 bulan, pasti 3 bulan. Habis PSBB 3 bulan selesai. Gitu, nggak taunya sampai bulan 6, 7, 8 kita masih extend terus ya. Dan ini nggak tahu sampai kapan PSBB seperti ini. Jadi Anda bisa memilih untuk duduk diam atau Anda mau melakukan perubahan. Kalau Anda mau melakukan perubahan, ya you can start new gitu. Belajarin sesuatu yang baru ya. High income skill yang bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan apalagi di masa seperti sekarang. Lalu saran saya adalah kalau misalkan Anda masuk ke industri, pastikan industri yang memang tidak dipengaruhi oleh corona dalam hal yang negatif, tapi dipengaruhi secara positif. Karena banyak juga yang kayak di online segala macam gitu. Mereka yang berkembang dan bertumbuh, tapi ada juga justru yang di online juga menurun juga ya. Karena sekarang semuanya ya serba saturasi. Semua orang nyelonong masuk ke internet gitu. So we need to be more creative ya, untuk lebih cerdas dalam menentukan apa yang langkah-langkah yang ingin kita lakukan. Dan untuk bisa meraih kecerdasan itu adalah kita perlu belajar banyak-banyak akuisisi keilmuan yang ada di sana. Karena setiap hari banyak banget ilmu yang bagus banget yang kita bisa pelajarin gitu ya. Karena semua orang lagi spirit berbaginya luar biasa sekali. Semua orang pengen menolong Indonesia, pengen menciptakan sebuah perubahan yang dahsyat membantu teman-teman semua melewati corona gitu. Tapi ya nggak semua orang punya semangat belajar yang tinggi, nggak semua orang juga punya pengharapan di dalam hidup mereka ya, sehingga seringkali ya mereka merasa ya depresi, tertekan ya. Kalau belajar dari pengalaman waktu ayah saya terkena krisis, memang saat itu berat sekali buat keluarga kami. Dan yang penting banget kalau misalkan saya boleh balik lagi ngasih sesuatu tips ke beliau waktu di keadaan itu, ya saya akan memberikan ya cara untuk melepaskan emosi supaya ringan gitu ya. Jadi akhirnya ketika pikirannya lebih jernih, lebih banyak solusi yang bisa muncul. Ya, salah satu sahabat saya ada yang kemarin mengalami kesulitan sekali keuangan gitu. Dia mencari funding untuk sebuah project yang sangat dia butuhkan sekali. Nah, waktu itu dia melepaskan semuanya ya, sudut pandang apapun ya tentang keuangannya dirapin lagi gitu ya. Terus semua trauma-traumanya, dan akhirnya apa yang terjadi dalam waktu yang kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari, tiba-tiba ada banyak bantuan Tuhan yang tidak terduga, sehingga dia bisa mempersiapkan uang itu tepat di waktu yang memang dia inginkan gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini terkadang seringkali kayak cerita-cerita aja. Tiba-tiba ada orang yang hidupnya berubah, ada banyak bantuan gitu ya yang Tuhan berikan. Dan memang kembali lagi setiap manusia perlu untuk siap dalam menerima perbantuan Tuhan, karena Tuhan membantu melalui ciptaannya yang lain gitu. Bisa jadi dia ya orang yang mungkin kita lihat sebagai orang yang ya biasa saja, atau mungkin bahkan kita cenderung melihatnya kayak dari lebih ke arah sisi yang negatif gitu. Tapi bisa jadi itulah adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membantu kita gitu. Nah, jadi kita memang nggak bisa milih siapa yang Tuhan kirimkan ya, tapi setiap kita berdoa mungkin Tuhan sudah menyiapkan ya tanda-tanda atau dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang dapat mengubahkan hidup kita. Nah, jadi be aware, selalu bersiap untuk menerima berkat dan rezeki yang Tuhan berikan. Selalu bersiap untuk jika ada support dari orang-orang di sekeliling yang mencoba membantu Anda juga ya, karena kita akan kuat kalau misalkan kita bisa berkarya semuanya bersama. Oke, so mungkin ini masih kita perlu lewatin bersama. Pastikan untuk selalu bersiap dan belajar terus untuk menjadi pribadi yang lebih canggih lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.